nomor urut 3 begitu, bukan nomor urut 1 misalnya yang dapat putaran kedua, nomor urut 2, nomor 3, maka di putaran kedua nanti tetap menggunakan nomor urut yang sama, merujuk pada pengalaman 2004. Di situ dulu ada 5 pasang calon, nomor urut 2 seingat saya Mega Zimusadi itu masuk ke putaran kedua bertarung dengan SBJK di nomor urut 4. Nah, ketika dilihat surat suaranya di putaran kedua, nomor 2 dan nomor 4 yang muncul di situ. Alasannya sederhana, karena tidak ada kampanye, kemudian waktunya terbatas, untuk kemudian memori pemilih itu tetap lekat seperti di putaran pertama. Mas Burhan, masing-masing paslon sepertinya berikhtiar untuk satu putaran saja. Semuanya optimistis bisa menang satu putaran saja. Bagaimana menurut Mas Burhan kemungkinan untuk bisa kita hanya pilpres satu putaran? Nah sekarang sih masih memungkinkan ya, terutama melihat kenaikan suara Prabowo Gibran rata-rata antara 40 sampai 43%. Tapi masih ada waktu kurang lebih 2 bulan. Betul. Tetapi lagi-lagi PR Prabowo Gibran itu terutama di basis lama Pak Prabowo yang kedodoran di Jawa Barat terutama itu pindah ke Anies cukup lumayan. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo mampu membenahi basis lamanya untuk bisa menerima Gibran yang notabene adalah putra presiden Jokowi, kan banyak pemilih Pak Prabowo lama itu yang memilih Pak Prabowo karena tidak suka Pak Jokowi. Nah sekarang tiba-tiba Pak Prabowo memasang Gibran sebagai pasangannya. Nah kalau misalnya itu berhasil, kemungkinan satu putaran ada. Tetapi kalau misalnya gagal, kemungkinan yang masuk putaran kedua adalah Prabowo Anies. Tetapi kalau misalnya Mas Ganjar mampu membenahi tren negatif yang sekarang beliau alami, dengan menguatkan basis Pak Jokowi yang lama, karena kan basis Pak Jokowi kan punya irisan dengan Mas Ganjar. Sekarang yang paling bocor adalah Jawa Timur. Karena Jawa Timur beberapa waktu lalu masih didominasi oleh Mas Ganjar, per hari ini adalah Prabowo Gibran. Dan saat yang sama mensolidkan Jawa Tengah, kemungkinan yang masuk putaran kedua adalah Prabowo versus Ganjar. Jadi tiga-tiganya masih mungkin. Nah yang menarik adalah berapa proporsi swing voters, dan apakah mereka tertarik oleh nomor urut atau tidak. Nah data terakhir saya, proporsi swing voters itu antara 20-23%. Wow, masih jadi cukup cukup besar. lumayan. Dan kalau kita lihat profil pemilihnya, siapa swing voters ini? Pertama sebelum sampai ke situ kita tanya dulu, bagaimana cara mengukur swing voters? Yaitu mereka yang sudah punya pilihan kepada 3 pasang dalam simulasi surat suara, dalam survei, itu kita tanya seberapa besar kemungkinan mereka berubah pilihan. Nah, dalam 4 skala. Kalau misalnya mereka mengatakan sangat besar atau cukup besar untuk pindah ke lain hati, meskipun mereka punya preferensi terhadap salah satu capres hari ini, itu kita kategorikan sebagai pemilih swing. Tapi kalau mereka mengatakan sangat kecil, bahkan hampir tidak mungkin mengubah pilihan, kita sebut sebagai strong voters. Nah, angka 20-23% diambil dari mereka yang menjawab, ya, bisa pindah ke lain hati, entah itu dari Anies ke Ganjar atau ke Prabowo atau sebaliknya. Nah, pertanyaannya, ini karakteristiknya seperti apa? Ternyata pendidikannya cenderung tinggi. Ternyata domisilinya cenderung di kota ketimbang di desa. Artinya pemilih swing itu pemilih yang rasional. Mereka menunggu debat capres, debat cawapres, dan tidak tergoda oleh nomor urut. Saya bukan ahli numerologi ya, tetapi nomor urut ini menurut pemilih swing ini tidak terlalu penting. Nah, bagaimana dengan undecided? Kan ada juga pemilih yang belum menentukan pilihan, 6% dalam studi saya terakhir. Nah, undecided ini profil demografinya beda dengan swing. Undecided voters itu profil demografinya kelas menengah bawah. Dan kalau kita cek, mereka ini siapa, dilihat dari attitude-nya terkait dengan politik uang, mereka cenderung toleran. Artinya, mungkin kita mendapatkan 2 profil demografi yang berbeda. Swing yang lebih rasional, sementara undecided yang cenderung lebih transaksional. Nah, mungkin dalam soal nomor urut tidak terlalu berkaitan, tetapi setidaknya kalau di pileg ada efeknya mungkin. Dan jangan lupa tahun 2009 ketika Demokrat sangat populer, nomor urut 31, banyak kan anggota DPD, banyak juga tuh yang terpilih kejadian karena di Jakarta itu tuh. nomor urut 31. Jadi ketika dikasih kertas suara DPD, dicari juga yang nomor urut 31. Jadi beberapa anggota DPD itu dapat berkahnya Partai Demokrat
di tahun 2009 karena popularitas Partai Demokrat saat itu. Tapi untuk Pilpres kita mendapatkan pemenang yang random. Bisa nomor urut 4 yang unggul, bisa nomor urut 1 seperti Pak Jokowi tahun 2019, bisa juga nomor urut 2 entah itu Pak SBY maupun Pak Jokowi di tahun 2014 kemarin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.